wabarakatuh. Anak-anakku semuanya SMP Budi Utomo Surakarta. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan hari ini di hari Rabu tanggal 25 Agustus ya. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi, kita masih bisa bertatap muka, kita syukuri alhamdulillah. Dan saya berharap kalian di rumah juga selalu jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, ikuti atau taati orang tua, taati peraturan-peraturan SMP, baik dalam pembelajaran maupun di saat pemberian tugas ya. Itu kunci sukses kalian. Jadi jangan sampai lupa, itu selalu dilaksanakan, kita taati, insya Allah kita bisa meraih cita-cita yang luhur, yaitu sukses di dunianya dan sukses di akhiratnya. Itu adalah cita-cita kita semua dan menjadi harapan orang tua kalian, sehingga kalian sukses dunia, yaitu kalian bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang berguna, dan bisa sukses akhiratnya, bisa masuk surga, selamat dari neraka. Insya Allah itu adalah harapan semua orang yang ada di dunia ini. Maka dari itu tetap selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, selalu istiqomah dalam pembelajaran, dan niati itu semua dengan niat karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Seperti itu ya. Jadi dalam aktivitas apapun, kalau kita niati dengan niat karena Allah, aktivitas yang positif itu menjadi amalan untuk kita, menjadi pahala untuk kita ya. Maka dari itu, termasuk saat ini kita dalam proses pembelajaran, meskipun kita berbeda-beda tempat, tidak berada di SMP, tidak berada di Pondok Pesantren Budi Utomo, tapi kita masih bisa bertatap muka meskipun secara online ya. Kita bertatap muka seperti ini, dan insya Allah kita berdoa besok pada bulan Januari di semester 2 atau semester genap nanti kita bisa bertatap muka secara langsung. Insya Allah nanti Januari sudah mulai bertatap muka ya. Kita berdoa saja wabah COVID-19 ini segera hilang, segera pulih kembali kehidupan masyarakat, dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Oke anak-anak, alhamdulillah kemarin beberapa pertemuan sudah kita lewati pembelajaran. Kita pada bab pertama itu adalah bentuk pangkat dan bentuk akar ya. Kita selama beberapa pertemuan kemarin kita pembelajaran lewat Zoom ya enggak? Itu saya rekam lewat Zoom. Dan saat ini pada kesempatan kali ini saya merekam lewat langsung dengan menggunakan kamera. Jadi untuk pembelajaran ini memang membutuhkan sarana gambaran secara langsung, sehingga kalian bisa memahami, kalian bisa mencerna pembelajaran materi bab bentuk pangkat dan bentuk akar. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, kita ingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama yaitu bentuk pangkat ya. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah apa coba? Masih ingat nggak? Pangkat itu apa? Ya, pangkat adalah perkalian berulang ya, konsep perkalian berulang. Jadi seperti halnya dulu ketika kamu di SD ya enggak? Ketika ada 2 pangkat 3, itu berarti 2 kali 2 kali 2 ini kan. Nah 2 kali 3, karena pangkatnya 3, maka perkalian 2-nya sebanyak 3 kali. Seperti itu kan. Nah pada materi selanjutnya ada sifat-sifat operasi bentuk pangkat ya enggak.
jika ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu berarti tidak ada angkanya ya di atas, maka tidak kita tulis pangkat 1-nya. Maka ketika ada suatu bilangan seperti ini, bentuk operasi seperti ini, bagaimana? Ya, pangkatnya kita jumlahkan, yaitu 2 pangkat ditambah 1. Seperti itu kan? Masih ingat ya? Itu sambungannya berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Cukup. Jawabannya berapa? 6? 5? Jangan terkecoh ya. 2 pangkat itu berarti perkalinya berulang. Berarti dikalikan terus sampai 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. 2 pangkat 3 6. Itu juga ada dulu. Angkat tingkatmu dulu ya. Nah, selanjutnya, setelah bentuk operasi perkalian, ada bentuk pembagian ya. Berarti 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Ketika ada seperti ini, maka otomatis kita langsung nyandai, ya dong, nyandai, langsung bisa menyimpulkan kalau perkalian itu dijumlah, maka kalau pembagian itu dikurangi. 2 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 2. Seperti ini ya anak-anak ya. Ini materi terdahulu mengenai bentuk pangkat. Terus kemudian selain itu, bentuk pangkat. Ada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3. Maka ketika ada bentuk atau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat. Nah, ini ya. Jadi ini elemen kunci ketika kalian mempelajari mengenai bentuk pangkat. Harus paham dulu ini. Dan jangan lupa bahwa materi ini nanti akan dilanjutkan besok di SMA ya. Di SMA besok ada lagi materi atau bab yang namanya eksponen dan logaritma. Nanti sama halnya dengan ini juga. Jadi harus kamu pahami dulu materi bentuk pangkat ini. Itu ya, saya hapus. Kita hanya review aja materi sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah bentuk pangkat ada yang namanya kemarin baru saja kita mempelajari mengenai bentuk pangkat pecahan dan bentuk pangkat negatif gitu kan. Ada contohnya, misalkan ada 2 pangkat min 2 gitu kan. Maka ketika ada bentuk bilangan negatif bilangan berpangkat negatif ya, maka bilangan itu menjadi bentuk apa? Masih ingat kan? Yaitu pecahan 1/2 pangkat 2. Lalu setelah itu baru kita ubah pangkat yang di penyebut ini menjadi 1/4 karena 2 pangkat 2 itu adalah 4 gitu kan. Nah, ini kalau bentuknya utuh ya. Bagaimana Pak kalau bilangan pokoknya atau basisnya itu bentuknya pecahan kayak gitu, bagaimana? Maka yang kita ubah aja setengah, contoh aja ya, setengah pangkat negatif 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka nanti penyebut dan pembilangnya kita tukar ya. Contohnya ini 1/2, maka menjadi bentuk 2/1. Pangkatnya menjadi positif gitu ya. Maka selanjutnya 2/1 menjadi 2 pangkat 2. Maka sama dengan berapa? 4. Nah, ini konsep lagi mengenai sifat dari pangkat, yaitu bilangan berpangkat negatif. Harus dipahami dulu ini ya. Kalau sudah, lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu bentuk bilangan berpangkat pecahan. Bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka ada suatu bentuk bilangan berpangkat pecahan yaitu 2 pangkat setengah. Maka ketika ada bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka kita ubah menjadi 2 pangkat 1 akar pangkat 2. Ini ya. 3 pangkat 1/3, maka menjadi
3 pangkat 1 akar pangkat 3. 2 pangkat 2 per 5, maka menjadi 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini contoh saja yang berupa bilangan pokok yang sudah ringkas. Apabila ada suatu bilangan pokok seperti ini ya, contohnya ya, bilangannya lebih dari 2 dan 3. Contohnya aja 8 pangkat 2 per 3. Nah, kalau seperti ini bisa kita ubah dulu 8-nya ya, kita ringkas atau kita sederhanakan. Bagaimana? 8 itu berapa pangkat berapa toh? Iya, betul. Yaitu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2 per 3. Kita ingat kembali bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan, maka otomatis pangkatnya apa? Dikalikan. Maka kita bisa tulis 2 pangkat 3 kali 2 per 3. Maka kita coret, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, ini sekelumit contoh untuk yang bilangannya khusus, yang lebih dari 2 dan 3, maka bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Kemudian pangkatnya kita kalikan. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada bentuk pangkat. Contohnya kemarin ada akar 180 gitu kan. Nah, akar 180 kita cari faktornya ya. Faktor dari 180 itu berapa kali berapa toh? Iya. 9 kali 20. Kenapa Pak kok tidak 180 kali 1 atau 2 kali 90? Ya sama saja ya nanti ya. Kita cari, apabila kita ingin meringkas atau menyederhanakan bentuk akar, maka kita harus mencari bentuk bilangan yang bisa diakar. Contohnya ini 9. 9 ini bentuk bilangan yang bisa diakar, betul kan? 9 diakar hasilnya berapa? Ya 3. Nah, selanjutnya 9 ini bisa kita ubah menjadi akar 9 kali akar 20. Jadi bentuk ini bisa diubah menjadi seperti ini ya. Akar 9 kali akar 20. Akar 9-nya berapa? 3. Akar 20 itu bisa kita ubah enggak? Bisa. 4 kali 5. Maka 3 kali akar 4 kali akar 5. Nah, selanjutnya baru kita jabarkan seperti ini. Kemudian yang bisa diakar kita akar. 4 bisa diakar enggak? Iya, betul sekali. Bisa ya, menjadi 2 kali akar 5. 3 kali 2 kali akar 5 hasilnya adalah 6 akar 5. Seperti ini. Ini proses dari akar 180 berubah menjadi 6 akar 5. Sebentar. Tuh, insyaallah bisa dipahami ya untuk materi pangkat dan akar ini. Insyaallah kemarin sudah saya sampaikan, dan ini saya review kembali sedikit. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan menjelaskan mengenai operasi pangkat atau operasi bentuk akar ya, operasi bentuk akar. Jadi kemarin ada operasi bentuk pangkat dan di sini nanti ada operasi bentuk akar. Contohnya seperti ini. Akar 3. Nah, terus dulu judulnya.
nih ada operasi penjumlahan bentuk akar. 2 akar 3 ditambah akar 3. Maka kalau seperti ini kita masih bisa mengerjakan karena akarnya sudah sama. Ini ya, akarnya sama, yaitu sama-sama akar 3. Kemudian yang kita jumlahkan adalah yang ada di luar. Nih, yang ada di luar ini. Loh, ini Pak, kok nggak ada yang di luar angkanya? Kalau tidak ada angka yang di luar, itu berarti 1 ya, 1. Maka 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian baru kita tuliskan akar 3. Nah, contoh lagi, ada yang seperti ini juga. Akar 7 ditambah 2 akar 7 dikurangi akar 5. Nah, kita lihat di sini ada akar yang sama tidak? Ada, yaitu akar 7. Maka kita bisa menjumlahkan yang akar 7, yaitu di sini 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3 akar 7. Nah, di sini ada pengurangan, dikurangi akar 5. Karena di sini akar 7, ya toh, di suku pertama akar 7, maka bisa dijumlahkan dengan suku kedua, yaitu akar 7. Tetapi apabila akar yang berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Otomatis karena di sini akarnya berbeda, yaitu akar 5, maka tidak bisa kita jumlahkan. Hasilnya tetap seperti ini. 3 akar 7 dikurangi akar 5. Ini ya. Ini operasi bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi suatu bentuk bilangan seperti ini. Akar 5 dikalikan akar 3. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, maka bisa kita tuliskan, akarnya kita panjangkan, kemudian kita masukkan di dalam 5 kali 3. Berapa? Ya, akar 15. Kalau ada bentuk 2 akar 7 kali 3 akar 3, maka yang di luar kita kalikan dulu. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Maka setelah itu akarnya menjadi 7 kali 3, yaitu 21. 6 akar 21. Nah, ini operasi bentuk akar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Berarti ada satu lagi, yaitu pembagian. Contohnya nih, 6 akar 3 dibagi 3 akar 3. Ya sama seperti itu. 6 bagi 3 berapa? 2 akar 3. Nah, ini ya. Contoh lagi, misalkan 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 2. Maka hasilnya 18 bagi 3 bisa nggak? Bisa, yaitu 6 akar 2. Gitu. Nih, so bisa dipahami ya untuk materi ini. Jadi operasi bentuk akar sama halnya dengan operasi bentuk pangkat. Bedanya ketika operasi bentuk akar, yang penjumlahan dan pengurangan itu akarnya yang di dalam akar itu harus sama, tidak boleh berbeda angkanya, itu baru bisa dijumlahkan. Namun ketika kita operasi perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar, itu meskipun berbeda akarnya kita bisa mengoperasikan. Seperti itu ya, bedanya itu harus bisa dipahami. Karena operasi ini itu sama halnya dulu dengan bab mengenai itu aljabar ya, aljabar kelas 8 seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
masih dalam pembagian bentuk akar. Nanti kita akan membandingkan hasilnya ya. Tadi kita sudah mempelajari seperti ini. Misalkan ya kamu jawab nih nanti ada suatu bentuk 9 akar 2 dibagi dengan 3 akar 2. Otomatis hasilnya berapa? Masuk saja kan? 9 bagi 3 gitu kan? Hasilnya 3 akar 2. Namun kalau seperti ini gimana? Misalkan ada 18 akar 8 misalkan ya, per dengan 3 akar 2. Hasilnya bagaimana? Nah ini jadi pertanyaan. Maka jawabannya berapa? Ya kita operasikan satu-satu. Yang luar dulu 18 bagi 3 berapa? Yaitu iya betul 6 ya. Terus sekarang yang di dalam akar, maka ya bisa kita tuliskan 8/2. Maka hasilnya 6 akar berapa? 4. Padahal 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 6 kali 2. Loh Pak, kok kali? Iya, karena misalkan kita ada angka yang kita keluarkan dari akar, maka angka yang keluar dari akar ini menjadi perkalian dengan yang di luar. Itu ya, 6 kali 2 hasilnya adalah 14. Bisa kita amati dari bentuk seperti ini ya kan, menjadi bentuk ini utuh. Itu bisa terjadi di dalam akar maupun pangkat. Seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah bisa dipahami. Ini contoh soalnya. Terus kemudian insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan aja. Lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian kita akan belajar mengenai ini. Nah ini, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu berarti kita menyederhanakan bentuk akar ya. Suatu bentuk akar contohnya seperti ini. Jadi dalam bentuk akar nanti ada beberapa bentuk yang harus kita sederhanakan atau kita rasionalkan sehingga menjadi bentuk yang biasa. Karena bentuk akar itu ada yang tidak biasa. Contohnya akarnya berada di dalam penyebut, itu tidak bisa. Jadi contohnya aja langsung ya, 1 per akar 2. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena akarnya berada di penyebut. Karena akar itu kan angkanya kan berbeda-beda, berkoma-koma kan. Misalkan akar 2 itu sama halnya dengan 1,31. Maka nggak bisa di dalam penyebut. Maka kita ubah, kita rasionalkan ya. Rasionalkan artinya ya apa ya jenenge, merasionalkan, menyederhanakan. Maka caranya bagaimana? Ketika ada suatu bentuk seperti ini, maka kita namanya perkalian sekawan ya. 1 per akar 2. Sekawan itu artinya bukan sekawan dalam bahasa Jawa ya. Sekawan dalam bahasa Jawa kan 4, bukan. Tetapi sekawan itu artinya satu jenis. Di penyebutnya akar 2, maka kita kalikan dengan bentuk akar 2. Akar 2 per akar 2. Pak, itu nanti hasilnya nilainya sama atau tidak gitu kan? Sama hasilnya. Kenapa? Coba kita amati. Akar 2 dibagi akar 2 itu hasilnya berapa? 1 kan? 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1 kan? Sekarang kita balik. Semua bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya berapa? Contoh nih, nggak usah digambarkan. 2 dikalikan 1 hasilnya ya iya 2. 3 dikalikan 1 hasilnya 3 kan? Setengah dikalikan 1 hasilnya setengah kan? Ya ini sama halnya dengan ini. Kita ambil konsepnya dari ini. Semua bilangan jika dikalikan dengan 1 hasilnya akan sama gitu kan. Nah, kok ini tidak 1 aja Pak? Iya, agar nanti bisa berubah nilainya. Ini kan nilainya kan 1 per akar 2. Ketika kita kalikan dengan 1, maka saya tetap saja tidak ada perubahan. Maka kita
namanya manipulasi matematika. 1 kita ubah menjadi akar 2 per akar 2 gitu. Maka setelah itu bisa kita jawab. Dalam bentuk perkalian pecahan itu ada konsep atas kali atas dan bawah kali bawah, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka 1 kali akar 2 hasilnya adalah akar 2 per akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 4. Akar 4 ya maksudnya ya. Akar 4 seperti ini. Kemudian diperoleh, ini kan 1 kan, kalau tidak ada angkanya berarti ini 1 ya. 1 per akar 4 itu berapa? Yaitu 2. Akar 2 menjadi setengah akar 2. Nah ini cara merasionalkan bentuk akar. Ini yang pertama. Bisa dipahami ya. Coba nanti kamu mencoba di rumah rasionalkan bentuk seperti ini. 2 per akar 3. Rasionalkan ya. Nanti berapa? Kamu coba nanti di rumah. Nanti nggak ketemu bisa tanyakan di dalam kolom komentar itu dalam video YouTube, atau bisa WA ke saya di nomor HP saya ya. Atau mungkin nanti bisa kamu tuliskan di dalam absensi atau dalam pengumpulan tugas, karena dalam pengumpulan tugas nanti ada kolom untuk menanyakan yang kurang jelas ya. Seperti kemarin-kemarin ada beberapa anak yang mungkin masih belum paham materinya, maka sekarang saya review kembali, saya review secara langsung video dengan secara full di sini. Insya Allah bisa dipahami lagi. Misalkan ada yang belum dipahami juga, ya nanti bisa dilaporkan atau bisa ditulis di dalam pengumpulan tugas. Nanti ada kolom untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami. Itu ya, ini kamu buat menjadi PR. 2 per akar 3 hasilnya berapa ketika dirasionalkan. Seperti itu ya. Selain bentuk seperti ini, nanti ada juga bentuk yang seperti ini. Contohnya 2 per akar 3 dikurangi 1. Seperti ini bagaimana? Nah, nanti kalau ada bentuk seperti ini, seperti halnya tadi, dikalikan sekawan. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis penyebutnya sama plek, yaitu akar 3 dan 1 per akar 3 1. Karena ini tadi penyebutnya atau konektornya atau operasinya bentuknya negatif, pengurangan, maka ketika dikalikan dengan sekawan, operasinya adalah penjumlahan seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita kalikan dengan 2 per akar 3 dikurangi 1. Seperti ini ya. Selanjutnya kita kalikan. Nih, perkaliannya berulang ya. Akar 3 kali 2, kemudian 1 kali 2. Akar 3 kali 2 hasilnya adalah 2 akar 3. Ditambah, karena operasinya penjumlahan, 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Dibagi. Ini agak panjang ya. Ini perkalian berulang juga. Kita hati-hati. Akar 3 kali akar 3, kemudian akar 3 kali negatif 1. Seperti itu ya. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Akar 3 kali negatif 1 min akar 3 ya. Kemudian setelah itu baru yang suku kedua, 1 kali akar 3, kemudian 1 kali negatif 1. 1 kali akar 3 berapa? Karena di sini operasinya penjumlahan, maka plus kali plus ya, hasilnya penjumlahan. 1 kali akar 3 hasilnya adalah akar 3. Plus kali negatif hasilnya adalah negatif. 1 kali min 1 hasilnya adalah 1. Maka diperoleh yang atas tetap, karena ini berbeda jenis ya. Ini tidak ada akarnya, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. 2
2 akar 3 ditambah 2 dibagi 3. Nah, di sini negatif akar 3 ditambah akar 3 hasilnya adalah 0 ya. Ditambah 0 terus kemudian dikurangi 1. Maka diperoleh 2 akar 3 ditambah 2 per 3 ditambah 0 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Nah, kelihatan kan? Seperti ini. Ini merasionalkan bentuk akar yang berbeda jenisnya dari yang tadi. Seperti itu. Kalau bisa dipahami, ini adalah materi terakhir untuk bentuk akar. Silahkan nanti bisa direview kembali materinya, bisa diulang-ulang. Kalau video kan bisa diulang-ulang ya. Jadi terserah kalian. Apabila masih belum paham, bisa kalian ulangi lagi dari awal. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya sehingga nanti ketika ada video baru untuk pembelajaran bisa langsung ada notif masuk ke dalam HP kalian, seperti itu. Dan insya Allah nanti ada beberapa bahasan dari soal-soal tugas yang sudah saya berikan, nanti bisa kalian lihat di YouTube saya ya. Selain kalian mereview kembali materi di YouTube-nya SMP, kalian bisa melihat di YouTube saya mengenai tugas-tugas yang sudah saya berikan. Nanti akan saya bahas di situ. Nanti silahkan ditunggu aja. Jangan lupa subscribe. Kemudian bisa kalian lihat notifnya ketika ada video baru dari saya di dan channel nanti ya. Di situ nanti bisa dilihat untuk materi-materi, bahasan-bahasan soal dan mungkin tips-tips untuk bisa sukses pembelajaran matematika, seperti itu. Soalnya nanti selain saya yang mengisi juga ada partner saya dari tim saya ya, nanti bisa untuk mengisi pembelajaran untuk matematika. Nanti insya Allah ada Ustaz Harisma juga untuk mengisi di kelas 8. Nanti juga insya Allah akan saya review kembali materi kelas 7. Nanti insya Allah juga ada SMA, kemudian SD nanti juga saya berikan pembahasan di YouTube itu, insya Allah seperti itu ya. Itu untuk bentuk pangkat dan bentuk akar. Insya Allah itu materinya, insya Allah sudah selesai. Dan mungkin untuk penambahan pengayaan bagi kalian yang sudah merasa bisa dengan soal-soal kemarin, ini ada beberapa tambahan materi ya, seperti ini. Ada materi namanya persamaan pangkat. Ini adalah materi pengayaan ya. Persamaan pangkat. Kalau dulu kita sudah belajar mengenai persamaan linear satu variabel kelas 7. Kemudian ada persamaan linear 2 variabel kelas 8. Kemudian nanti di kelas 9 ini ada yang namanya persamaan pangkat. Persamaan itu apa? Persamaan itu berarti ada konektor atau yang menjadi penghubung sebuah operasi itu adalah sama dengan, tanda sama dengan. Itu namanya persamaan. Apabila ada yang namanya pertidaksamaan, berarti penghubungnya bukan sama dengan, tetapi ada seperti ini atau ini gitu kan. Masih ingat ya kelas 7 dulu ini, materi kelas 7. Nah, nanti di kelas 9 ini ada juga. Jadi ada review kembali kelas 7 dan kelas 8. Jadi bisa dipahami lagi. Nah, untuk persamaan pangkat, ada suatu bentuk pangkat seperti ini. Ada suatu bentuk persamaan 2 pangkat N sama dengan 32. Carilah N-nya berapa. Nah, seperti ini. Ya kan? Saya sudah berkata tadi, persamaan pangkat berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya toh? Kemudian ada 2 bilangan seperti ini. Sekarang maaf ya, 32 bukan 3 pangkat 2, 32. Sekarang saya tanya, berapakah N-nya? Nah, ini bagaimana Pak caranya? Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan sifat pangkat kemarin ya. 2 pangkat N tetap kita tulis seperti ini sama dengan
Sekarang 32 itu berapa, pangkat berapa? Kita samakan unsurnya, samakan dengan yang di sini, yang berada di lajur kiri ini ya. Berapa 32 itu? Kita lihat, kita kalikan aja ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Nah, kalikan lagi berarti 8 kali 2 16. Kita kalikan lagi berarti 16 kali 2 berapa? Iya, 32. Sudah pas ya. Berarti 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya ada 5. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 5. Pertini ini ya, pertanyaannya itu n-nya berapa? Ya udah, kita coret, hasilnya adalah n sama dengan 5. Kamu kan? N sama dengan 5. Gampang banget kan? Iya, gampang banget pokoknya. Intinya matematika itu mudah. Jangan sampai kamu berpikiran matematika itu sulit. Karena yang sulit itu adalah yang tidak bisa dijelaskan, itu namanya kesulitan. Tapi kalau matematika itu pasti mudah, asalkan kamu mau berusaha. Asalkan kita bisa lari itu juga. Ya. Kalau nggak bisa ya. Kalau kamu belum paham, tanyakan. Kalau kamu masih belum mengerti, tanyakan. Intinya itu matematika. Nah, rasa takon piye? Ya kudu takon. Ya. Ini persamaan pangkat yang pertama ya, contoh aja tadi. Sekarang yang persamaan pangkat yang kedua. Contoh aja. Setengah dipangkatkan n-1 sama dengan 4. Nah, seperti ini piye Pak? Wah, angel men. Nah, enggak, gampang banget pokoknya. Sekarang kita ubah ya, yang bentuknya masih bukan ringkes. Kita ringkes dulu. Setengah itu masih bisa diringkes kan? Berapa coba? Setengah itu berapa pangkat berapa? Setengah. Ayo. Masih ingat kemarin? Baru saja saya dalam video ini sudah saya jelaskan tadi ya. Apabila ada bentuk pecahan, berarti pangkatnya negatif. Kalau setengah, berarti pangkatnya apa? Negatif. Berapa pangkatnya? 2 pangkat negatif 1. Ya toh? Dipangkatkan lagi n-1. 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Oh, ya toh? Ketemu kan? Sekarang kita lihat basisnya sudah sama, yaitu 2. Sekarang tinggal kita ubah, kita operasikan yang bentuk pangkatnya. Ini 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi n-1. Berarti pangkatnya dikalikan 2 pangkat negatif 1 kali n-1 sama dengan 2 pangkat 2. Ini kan. Sekarang kita kalikan pangkatnya menjadi 2 gitu. Pangkat min 1 kali n, hasilnya adalah min n. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah plus 1, berarti ya 2 pangkat 2. Ya, seperti ini. Setelah itu kita coret 2-nya, bilangan pokoknya, maka tersisa min n ditambah 1 sama dengan 2. Maka min n sama dengan 2. 1 dipindah ruas menjadi negatif 1, ya kan? Min n sama dengan 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Maka n adalah 1 dibagi min 1, karena ini min ya, maka dipindah dibagi, hasilnya adalah min 1 per min 1, n sama dengan min 1. Kamu kan dari bentuk seperti ini menjadi seperti ini hasilnya, n sama dengan min 1. Nah, ini bentuk persamaan pangkat. Insya Allah kalian selama 2 minggu lagi akan menghadapi UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester. Dipersiapkan. Nanti ada 2 bab yang harus kalian siapkan. Yang pertama bab ini, yaitu bentuk pangkat dan akar. Nanti yang kedua insya Allah akan saya bahas tuntas ya. Nanti di kemudian hari dalam video selanjutnya, nanti dalam materi persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Jadi kalian stay tune aja di dalam video ini. Dan jangan lupa nanti subscribe video saya ya di dalam YouTube SMP dan YouTube
dan channel. Nanti akan saya bahas tuntas di sana juga mengenai tips-tips cara pekerjaan ringkes mengerjakan matematika seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jangan lupa nanti ada tugas juga, nanti akan ada di dalam video selanjutnya, di dalam video nanti ada tugas juga. Jangan lupa dikerjakan. Kemudian upload tugas di dalam tugas saya ya, di dalam link tugas saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam matematika.